Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan Ketua Panitia kepada Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan segenap pengurus Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Kasih Bina Potensi Basarnas Semarang. Yang kami hormati Koordinator Basarnas Pos Surakarta. Yang kami hormati rekan-rekan Basarnas Pos Sar Surakarta. Yang kami hormati bapak-bapak dan saudara tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta rekan-rekan peserta diklat yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ustadz, Bapak dan Saudara, tamu undangan yang kami hormati. Sebelumnya, izinkanlah kami menyampaikan laporan panitia Diklat Dasar SAR MTA tahun 2017. Perlu kami laporkan bahwasanya untuk pelaksanaan Diklat Dasar SAR kali ini, kami bekerja sama dengan Basarnas sebagai instruktur atau pelatih dalam penyampaian materi latihan, seperti halnya diklat-diklat yang telah diselenggarakan pada tahun-tahun yang lalu. Juga kami laporkan bahwasanya untuk Diklat Dasar SAR MTA tahun 2017, kali ini kita bekerja sama dengan Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta dengan peserta diklat dari pondok sejumlah 22 personil. Adapun pelaksanaan diklat kami laksanakan pada hari Ahad sampai dengan Sabtu tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2017. Dengan total peserta sejumlah 107 personil. Untuk tempat pelaksanaan kami selenggarakan di 4 tempat berbeda. Dimulai malam hari tadi, kita sudah awali acara registrasi dan pendataan untuk peserta. Kemudian dilanjutkan hari ini sampai Selasa sore. Kita laksanakan penyampaian materi Medical Face Responding atau MFR dan materi ESAR di gedung pusat MTA ini. Kemudian Selasa sorenya kita geser tempat pelatihan ke Gunung Lawu untuk praktek materi ESAR dengan langsung mempraktekkan materi di dalam hutan
sampai hari Rabu sore. Setelah itu kita geser lagi ke Majelis MTA Cabang Tawangmangu untuk penyampaian materi ruang vertical rescue. Dilanjutkan paginya kita geser lagi ke Gunung Gamping untuk praktek materi HAT vertical rescue sampai sore hari. Kemudian malam harinya materi ruangan lagi di Majelis Tawangmangu untuk penyampaian materi water rescue. Kemudian Jumat pagi kita bergeser ke lokasi Waduk Delingan Karanganyar untuk penyampaian materi water rescue dengan langsung pengaplikasian materi di air. Jumat sore kita bergeser ke MTA Cabang Karanganyar 1 untuk penyampaian materi ruangan water rescue lagi. Kemudian Sabtu pagi kita bergeser lagi ke Waduk Delingan untuk melanjutkan penyampaian materi basah dan simulasi pertolongan di air sampai jam 11 siang. Kemudian ba'da zuhur kita kembali ke tempat ini lagi untuk acara penutupan. Besar harapan kami dengan terselenggaranya Diklat Dasar SAR tahun 2017 ini nanti menjadi awal yang baik untuk mempererat tali silaturahmi baik kami selaku SAR MTA dengan rekan Basarnas maupun dengan rekan-rekan SAR dari Binbas yang kali ini kita akan berlatih bersama. Al Ustadz, Bapak dan Saudara tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kami haturkan terima kasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat berlanjut ke depannya dengan lebih baik lagi. Al Ustadz, Bapak, Saudara, tamu undangan yang kami hormati, sekiranya sekian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada hal yang kurang berkenan dalam hati Bapak-Bapak semuanya. Sekian, terima kasih. Ketua Pelaksana Jaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kasih Bina Potensi Basarnas Kantor Semarang. Yang kami hormati Bapak Agung Hari Prabowo Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, yang kami hormati rekan-rekan instruktur dan panitia, yang kami hormati juga bapak-bapak para tamu undangan, dan serta rekan-rekan peserta diklat yang kami banggakan. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat pagi. Semangat pagi. Iya, diklat kita memang harus tetap semangat walaupun mungkin di luar sana kita lihat ada sedikit mendung, tapi tidak mematahkan semangat kita. Bukan begitu ya? Begitu ya? Baik, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya hingga kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang sungguh luar biasa. Dan semoga awal tahun ini menjadi awal tahun yang sangat luar biasa, menjadi suatu awal mula terutama untuk rekan-rekan MTA ke depannya. Semoga dengan pendidikan di pagi hari ini sampai dengan berjalannya waktu bisa menjalankan
pendidikan diklat ini sebagaimana mestinya. Yang penting dengan rasa berani, disiplin, dengan yang pastinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan atau yang diberikan oleh instruktur. Al-Ustadz, Bapak, Saudara tamu undangan yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Kepala Kantor kami, Bapak Agus Aryono, yang kebetulan ada satu dan lain hal dia tidak bisa hadir dan mewakili kepada kami untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan support dan dukungannya untuk terselenggaranya Diklat SAR MTA 2017. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala acara ini nanti dapat berjalan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan yang berarti. Atas nama Basarnas, kami mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan Al-Ustadz dan Yayasan MTA kepada kami, Basarnas, Badan SAR Nasional, untuk menjadi pendamping, untuk menjadi instruktur selama kegiatan diklat ini. Semoga kerjasama kita ke depan akan lebih baik dan terus berkembang lebih lanjut. Bapak dan saudara yang berbahagia, pesan kami kepada peserta bahwa dengan diadakan diklat SAR ini, semoga menjadi awal yang baik untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam kegiatan sosial kemanusiaan, khususnya dalam kegiatan SAR atau Search and Rescue atau bahasa Indonesianya pencarian dan pertolongan. Tidak kami pungkiri, dalam melaksanakan tugas kami, Badan SAR Nasional membutuhkan adanya rekan-rekan semua potensi yang ada di lingkungan kerja kantor SAR Semarang, baik dalam kegiatan pertolongan, bisa di sungai, di hutan, di gunung, ataupun di daerah-daerah lainnya yang sudah pasti di situ dinyatakan adanya korban yang hilang atau yang dikhawatirkan hilang. Dengan diadakannya diklat dasar ini, besar harapan kami supaya dapat melahirkan potensi-potensi SAR, khususnya SAR MTA ini yang hebat. Mengingat di Indonesia sering terjadi mara bahaya, musibah dan lain-lainnya sering terjadi. Bisa dibilang banyak orang bilang bahwa Indonesia atau khususnya di Jawa Tengah ini, kita bicara Jawa Tengah, kita bisa dibilang supermarketnya musibah. Jadi segala macam musibah, dari musibah kecelakaan sampai yang fatal, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, hampir semua musibah itu ada di wilayah kerja kita. Dan dengan adanya diklat ini, kita berharap ke depan tim MTA ini semakin baik, semakin memiliki kemampuan yang luar biasa, karena tidak menutup kemungkinan apabila kita melakukan sebuah pelatihan, kalau pelatihan itu tidak kita sering olah, tidak kita sering asah, siapapun itu, mungkin itu akan membuat ilmu yang kita punya akan hilang dengan sendirinya. Makanya ini kesempatan yang sangat-sangat bagus sekali untuk rekan-rekan dari MTA, khususnya teman-teman yang ada di depan saya, untuk melakukan kegiatan pelatihan SAR dasar ini. Dan saya tidak menutup kemungkinan mungkin di antara teman-teman sudah sering ada yang mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, disinilah kita coba olah kembali, kita asah kembali kemampuan yang dulu atau kemarin teman-teman sekalian sudah melakukannya. Kita olah kembali di hari ini supaya kedepannya ilmu yang kita punya tidak hilang percuma. Jadi kita bisa menambah ilmu lagi di sini, meningkatkan ilmu lagi di sini, dan syukur-syukur ke depan bisa menularkan atau memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada minimal keluarga, rekan, teman sekeliling kita. Supaya semakin banyak orang-orang yang berpikiran untuk memajukan tim SAR
agar segala macam kegiatan khususnya musibah bisa kita lakukan pertolongan dengan secepat mungkin. Karena Basarnas di sini memang tugas kami adalah melakukan kegiatan search and rescue, tapi permasalahannya kami tidak memiliki anggota atau tim yang banyak. Jadi pada saat kita melakukan musibah, ada musibah, kita ingin melakukan pertolongan, banyak terjadi hambatan bagi kami. Jarak yang jauh, terus mungkin personil yang kurang. Dengan adanya pelatihan ini, teman-teman MTA sebagai sambung tangan dari Basarnas, ya, tangan kami yang kami ciptakan di sini untuk melakukan pertolongan lebih dulu di tempat kejadian. Jadi begitu teman-teman mendapatkan informasi, silakan komunikasi ke teman-teman Basarnas. Mungkin di sini ada Posar Surakarta. Nanti kita bekerja sama untuk melakukan kegiatan pertolongan pada orang yang membutuhkan. Kami sampaikan juga kepada seluruh instruktur dan panitia untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan walaupun hanya bersifat latihan. Yang utama juga harus keselamatan baik peserta maupun instruktur. Al-Ustadz, Bapak dan Saudara tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kami aturkan terima kasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini dapat berlanjut ke depannya lebih baik lagi. Mohon maaf untuk banyak hal yang mungkin tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah Pembina Upacara. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Ades Ahmad Sukino, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Instruktur Basarnas dari Semarang, ya, dan juga yang mengkoordinir Basarnas di Surakarta, dan seluruh saudara-saudara warga MTA maupun dari Pondok Pesantren Binpas yang ikut bergabung untuk latihan dasar SAR pada hari ini sampai selesai. Perlu kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita, hati saudara-saudara untuk menjadi relawan menolong orang-orang yang mendapatkan musibah. Itu suatu amal yang sangat mulia. Suatu relawan yang tanpa pamrih apapun kecuali untuk amal kemanusiaan. Sesuai dengan hasil kaji kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka untuk saudara-saudara semua yang tergabung dalam tim SAR ini, tentu sangat dibutuhkan, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Banyak orang dalam musibah melihat, tapi kalau tidak punya keahlian untuk memberikan pertolongan, akhirnya cuma piye tok. Piye itu, jangan ngatasi piye lah. Lain yang sudah dipersiapkan untuk ngatasi hal itu,
maka saudara memberikan pertolongan, terjun apa di darat, ya, apa di air, apa di bukit, seperti yang sudah kita ketahui beberapa musibah yang terjadi di negeri kita, terutama Jawa Timur, seperti yang katakan kita dari Semarang tadi. Begitu banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tentu sangat membutuhkan pertolongan. Siapa yang akan menolong mereka? Hanya orang akan menolong kalau tidak ada kemampuan, tidak ada keahlian dalam memberikan pertolongan itu, ya, malah akhirnya hanyut, ikut terbawa musibah itu sendiri. Maka saya sangat berterima kasih dari Basarnas di Semarang yang siap memberikan modal, keterampilan pada SAR yang ada di MTA ini. Dan seperti yang tadi kemukakan oleh beliau, sebetulnya sangat membutuhkan tenaga-tenaga untuk menolong, tapi kadangkala kurang tenaga untuk mengatasi di daerah-daerah musibah yang kadangkala beruntun. Di sini belum selesai, timbul musibah di tempat lain. Apalagi musim hujan-hujan begini, yang terjadi daerah-daerah tertentu, terjadi tanah longsor, terjadi banjir, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dalam hal ini saya pesankan kepada saudara yang ikut latihan dasar ini, pertama, tasqihun niyah. Niatnya diluruskan. Jangan punya pamrih apapun kecuali hanya ridhonya Allah. Sebagaimana dipesankan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, termasuk saudara dalam ikuti latihan dasar SAR ini, termasuk aktivitas hidup, apa yang diharapkan. Tidak lain kecuali lillahi rabbil alamin. Jadi kalau saya rinci begitu, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku hanya karena mengharap ridha Allah, ibadah nusukku hanya mengharap ridha Allah. Aktivitas hidup apapun yang dilakukan, termasuk saudara latihan ini, diniati dari dasar awal untuk mengharap ridhanya Allah. Nah, nanti kalau terjun menangani masalah dalam menolong saudara yang kena musibah, itu pun tanpa pamrih apapun, hanya mengharap ridhanya Allah. Andai kata sampai mati, mati pun dalam ridhanya Allah. Insyaallah kalau itu diniati, apa yang ditentukan oleh Allah itu dilaksanakan sebaik-baiknya, saudara semua termasuk orang yang beruntung. Yang beruntung. Karena manusia apa gunanya kalau tidak bermanfaat manusia yang lain, terutama di waktu manusia sangat membutuhkan pertolongan. Saudara bisa memberikan pertolongan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, ya, sangat besar nilainya, menggembirakan orang yang kesusahan, menyelamatkan orang yang menderita, itu suatu perbuatan yang sangat mulia. Oleh sebab itu, saya sebagai pimpinan yayasan, saya sangat mendukung sepenuhnya, ya, sepenuhnya adanya SAR ini, karena ini pasukan-pasukan yang langsung terjun memberikan pertolongan kepada orang yang tertimpa musibah. Maka saya akan berusaha maksimal. Peralatan-peralatan yang diperlukan oleh SAR semaksimal akan saya lengkapi, supaya di dalam menangani masalah nanti tidak canggung. Apapun yang diperlukan, apakah itu di darat, apa di gunung, apa di air, apa yang diperlukan, ya, berdasarkan petunjuk dari Basarnas, nanti kira-kira alat-alat apa yang diperlukan, kita berusaha untuk melengkapi. Sehingga jangan sampai akan menolong atau musibah, akan karena tidak ada alatnya, sehingga akhirnya tidak bisa berbuat. Maka semaksimalnya alat untuk SAR
kami akan berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dalam hal ini Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dan kalau bisa, ini yang banyak dari daerah Kulon ya, daerah barat ya, yang ikut di sini, terutama dari mana Banjarnegara, hanya saya gitu ya. Ya, nah, untuk di Solo Raya ditunda. Ya, karena yang sering terjadi kan ya daerah sana kan, Banjarnegara, Wanayasa, Bumen dan sebagainya, itu daerah-daerah rawan longsor, maka harus siap sebelum terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kenyataan yang sudah berulang kali terjadi ini sangat membutuhkan SAR yang bersana. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, seluruh warga MTA, terutama yang masih muda-muda ini, hatinya bangkit untuk siap memberikan pertolongan pada orang yang mendapat kesusahan, terutama dalam musibah. Dan kita persiapkan dengan peralatan yang lengkap, sehingga untuk menolong itu tidak canggung karena tidak ada alatnya. Sehingga dengan ini saling mendukung, saudara betul-betul konsentrasi dalam menolong ini. Kami dari pimpinan yayasan akan memfasilitasi kebutuhan yang saudara butuhkan, sehingga semuanya bisa berjalan baik, berjalan lancar. Ya, cepat kita tanggap darurat ya, kalau ada permasalahan, ada musibah, apa itu nanti diberi berita, dikabari dari Basarnas atau saudara tahu sendiri, segera koordinasi dengan saudara-saudara kita yang sudah dilatih itu untuk terjun mengatasi permasalahan hanya mengharap ridha Allah semata. Insya Allah kalau niat kita lurus dan kita ikhlas hanya ridha Allah semata, Allah akan memberi kemudahan-kemudahan. Dengan demikian akan menjadi amal baik pada kita masing-masing untuk menjadi catatan kebaikan di sisi Allah yang akan kita harapkan nanti menemani kita untuk menghadap Allah sebagai amal perbuatan yang baik. Saran saya itu yang perlu saya sampaikan, ikutilah latihan dasar ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian nanti dalam praktek itu pun supaya itu dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam terjun menangani masalah harus lebih serius mana. Maka dalam latihan saya minta untuk ya, dicamkan betul, kalau tidak paham ya ditanyakan betul, sehingga jangan sampai terjun menangani masalah nanti bingung karena kurang memahami. Maka selama latihan ini supaya diperhatikan betul kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, tidak segan-segan untuk minta penjelasan kepada instrukturnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, terutama dari Basarnas yang dari Semarang dan dari koordinator yang ada di Surakarta untuk mendidik saudara-saudara dari warga Masjid Tahfidz Al-Quran. Dan alhamdulillah ini dari pesantren Binbas di Jogja juga ikut di sini kali ini. Mudah-mudahan nanti juga memperbanyak, kalau ada latihan-latihan berikutnya bisa ikuti lagi, sehingga di seluruh tempat, di seluruh daerah pertolongan yang terjadi musibah itu selalu siap ada SAR-SAR yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan mengharap ridha Allah, saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta Diklat Dasar SAR MTA tahun 2017.
Penyematan tanda peserta Diklat Dasar SAR MTA 2017 telah selesai. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berkenan untuk membuka Diklat Dasar SAR MTA 2017. Terima kasih atas kesiapan saudara-saudara semua. Secara resmi, pelatihan dasar SAR tahun 2017 yang dimulai hari ini sampai selesai, kami nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, latihan dasar ini dapat laksana dengan baik, lancar, dan bisa menguasai materi yang diberikan oleh instruktur sehingga bermanfaat dalam melaksanakan tugas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. SAR MTA 2017 selesai, dilanjutkan ramah tamah. Komandan Upacara menyesuaikan rencana.